Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Masyarul muslimin wa zumratal mu'mina rahimakumullah. Ruwiya an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza qulta lishabika yaumal jum'ati ansid wal imamu yaktubu faqad laqad ansitu wasma'u watihu rahimakumullah. Ansitu wasma'u watihu rahimakumullah. Ansitu wasma'u watihu la alaikum turhamun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma qawwil islama wal iman minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyai minhum wal amwat wansurhum ala mu'anididdin Rabbiktihim lana minka bil khair ya khairan nasirina birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Hadirin Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan kita dan memberikan kita nikmat iman. Dalam Al-Quran hari-hari dapat dihimbau yang artinya dapat kasih juga bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga. Raya lah Pak, raya lah bagi Islam lah. Dan tempat tinggal yang kami sukai adalah Nabi, kami cintai dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan dari bersihan di dalamnya. Maka tunggulah sampai Allah menetapkan keputusannya dan Allah tidak memberi kepada orang-orang yang fasik. Doa surat At-Taubah ayat 24. Dalam kesempatan yang lain, Allah juga berfirman sebagai berikut yang terdapat pada Quran surat Ali Imran ayat 31, yang artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari firman Allah di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jika setiap mukmin mengikuti jejak ajaran Rasulullah SAW dan mencintai ajarannya, pasti Allah akan mencintainya. Tetapi jika mereka lebih mengutamakan kecintaannya kepada selain Allah dan Rasulnya, pasti mereka akan diberi sanksi oleh Allah, dan sanksi Allah tidak dapat ditolak oleh siapapun. Karena itu, kita sebagai umat Islam harus benar-benar mengikuti jejak perjalanan Rasulullah SAW. Jika kita ingin mendapat dukungan dan bantuan dari Allah, karena jejak perjalanan Rasulullah SAW mengajarkan segala macam kebaikan ketika mengatur kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Semuanya didasari oleh petunjuk agama Islam. Jamaah Jumat yang berbahagia, dewasa ini banyak orang yang mengucapkan dirinya mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
dan mencintai orang-orang yang soleh. Tetapi ucapan semacam itu merupakan ucapan mulut belaka dan biasanya tidak diikuti dengan keterangan yang menegaskan kebenaran ucapannya. Bahkan tidak jarang seorang mengumpulkan orang banyak di sebuah majelis dan menganjurkan mereka lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya daripada yang lain. Menurut mereka, setiap orang akan dikumpulkan pada hari kiamat dan siapapun yang dicintainya. Karena itu, menurut mereka, kita tidak perlu menjalankan syiar-syiar agama dan menjauhi berbagai larangan. Bahkan menurut mereka, setiap orang diperbolehkan melakukan segala keinginannya selama ia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Karena menurut mereka, siapapun yang dicintainya, maka ia tidak akan dihina atau dijauhi oleh kekasihnya. Perlu diketahui bahwa pemikiran semacam itu adalah pemikiran yang keliru dan menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya. Karena Allah telah menyebutkan dalam firman-Nya yang terdapat pada Quran Surat Ali Imran ayat 31, yang artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah dan ikutilah aku, niscaya Allah mengasihimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya, kita harus menjalankan segala ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan meninggalkan segala larangannya. Kita tidak boleh meremehkan sedikit pun ajaran beliau. Karena seorang yang mencintai kekasihnya, maka ia akan mengabulkan segala keinginan kekasihnya. Bahkan, ia akan merasa susah jika tidak dapat mengabulkan keinginan kekasihnya. Misalnya, jika seorang dimintai sesuatu oleh putranya atau istrinya, maka ia akan berusaha mengabulkan segala permintaan putranya dan istrinya, meskipun ia harus melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Apakah perbuatan yang seperti itu termasuk perbuatan seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya? Tentu, pengakuan seperti itu hanyalah pengakuan di mulut belaka, tetapi tidak didasari oleh keimanan dan keyakinan yang sempurna. Perlu diketahui bahwa setiap orang yang haus pasti ia akan mencari minum untuk menghilangkan hausnya. Demikian pula seorang yang lapar pasti ia akan mencari makanan yang akan menghilangkan rasa lapar. Tetapi jika ada seorang yang mengaku haus dan lapar tetapi ia tidak mencari makanan dan minuman, tentunya pengakuannya itu termasuk kebohongan yang nyata. Perumpamaan seperti itu dapat kita hiaskan dengan perumpamaan seorang yang mengaku mencintai Allah dan Rasulnya, tetapi ia tidak mau mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Bahkan ia lebih mengutamakan keinginan hawa nafsunya dari menaati perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu tidak salah jika Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya di atas bahwa tidak ada sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai setelah ia mau mentaati ajaranku, bukan ajaranku mengikuti segala keinginan nafsunya. Pokoknya siapapun yang mengaku bahwa dirinya mencintai Allah dan Rasulnya, maka hendaknya ia mengikuti ajaran Allah SWT dan Rasulnya dan menjauhi larangan Allah dan Rasulullah SAW. Jika ia tidak dapat berbuat demikian, maka segala pengakuannya adalah suatu kedustaan yang nyata. Jamaah Jumat rahimahumullah, perlu diketahui bahwa syarat utama kesempurnaan iman seorang kepada Allah dan Rasulnya hendaknya ia mengikuti semua perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi semua larangannya. Tetapi jika ada seseorang yang lebih mengutamakan kepentingan dirinya dari mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, maka perlu dicatat bahwa keyakinannya kepada Allah dan Rasulnya kurang sempurna. Bahkan ketika kita dapat menggolongkannya sebagai kelompok orang-orang fasik dan munafik yang selalu menentang ajaran Allah dan Rasulnya. Perlu diketahui pula bahwa ada sebagian penganut berbagai partai tertentu, mereka lebih mengutamakan pengucapan dan pendapat pimpinan partainya masing-masing. Meskipun ia harus menghadapi kesulitan atau kematian, lalu bagaimanakah dengan pengakuan mereka yang mencintai Allah dan Rasulnya daripada selain yang keduanya? Tentunya mereka adalah seorang pembohong, seorang pendusta yang terang, karena mereka hanya mengatakan dengan mulut tanpa disertai dengan keyakinan dan keimanan yang kuat.
Saudara-saudaraku umat Islam, hendaknya kalian selalu takut kepada Allah dan menjalankan ajaran agama kalian. Hendaknya kalian senantiasa kembali ke jalan yang lurus, meyakini kebenaran ajaran Allah dan Rasul-Nya. Buktikan kecintaan kalian dengan mengikuti ajaran Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi larangan keduanya. Ajarilah keluarga kalian, tetangga-tetangga kalian, dan kawan-kawan dekat kalian tentang makna mencintai Allah dan Rasul-Nya dengan pengertian yang sebenarnya, agar Allah menjauhkan umat Islam dari murka dan segala bencananya. Sebagai penutup, semoga Allah memberikan ampunan kita dan pada kaum muslimin semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Demi kesempurnaan surat kita dapatkan saf. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, rahimahumullah. Allahu Akbar.